Haleluya, puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati kita untuk kita memuliakan Tuhan. Satu pujian kita angkat bersama-sama. Kita yakin bersama Tuhan hadir di tempat ini dan lewat kehadirannya kita akan alami benar-benar hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau, kami akan memuji Engkau. Haleluya Yesus. Kemenangan demi kemenangan. Hadirnya Tuhan akan memberkati kita semua. Nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku akan memuliakan Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
kami terbuka untuk Engkau. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian umatnya. Karena Engkau yang layak menerima sembah segala umatnya. Sama-sama katakan, menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus agungkan Tuhan. Hampiri tahta Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita arahkan hati kita hanya kepada Dia yang akan kita muliakan, yang akan kita sembah. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita katakan sama-sama, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di sini. Dengan merasakan hadirat-Mu, merasakan kesukaan yang surgawi yang Engkau bawa ke tempat ini Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang Tuhan. Melalui ibadah ini kami berkumpul bersama-sama saudara bersaudara di dalam Engkau. Kami datang mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat ibadah yang akan kami lakukan ini, perkenan kami Tuhan ada di hadirat-Mu. Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga dalam ibadah ini kami benar-benar alami Tuhan. Haleluya. Ada suasana sorga datang dalam setiap hati kami. Haleluya. Kuasa-kuasa iblis sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Hadirat Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi setiap kami, memberikan kelepasan dan kemenangan buat kami. Urapi semua hamba-hamba Tuhan, urapi semua kami yang hadir Tuhan. Haleluya, kelilingi ruangan ini, pagari dengan malaikat sorga. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami siap memuji-muji Engkau. Kami siap memberikan penyembahan kepada Engkau. Hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita semua berdiri, satu pujian kita katakan kepada Tuhan. Tuhan besar, Tuhan layak dipuji, Dia dahsyat. Amin. Haleluya. Beri puji Tuhan. Amin. Dari hati kita memuji Tuhan. Dan layak dipuji, besarlah namanya, berlimpah kuasanya. Aman berhidup dalam naungan
dimuliakan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Biarlah kita semua yang ada meninggikan nama Tuhan. Amin. Yes. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangka-sangka. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi katakan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berdiri, bentangkan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Katakan, haleluya, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi, amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berdiri, bentangkan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah ditinggi. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan Tuhan kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan Tuhan tangannya. Katakan tiada yang mustahil. Mustahil bagi Dia. Amin, amin. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada mustahil. Haleluya. Sesungguhnya amin. Tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan Tuhan kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan Tuhan tangannya. Oh tiada yang mustahil. Mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Mustahil bagi Dia. Amin, amin. Dengan percaya. Amin, haleluya. Perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada mustahil bagi Tuhan. Amin, haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia pencipta, Dia penguasa. Segala yang ada di dalam kendalinya. Haleluya, setiap umat Tuhan patutlah memuliakan Tuhan. Setiap umat Tuhan patutlah menyembah kepada Tuhan. Hanya Dia, hanya Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dia berkorban untuk kita. Dia bangkit untuk kita, memberikan kemenangan. Haleluya. Jadilah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dia peduli. Dia akan memberkati kita. Kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Oh Yesus. Haleluya.
orang yang percaya dan setia kepadanya tak akan pernah Dia tinggalkan. Saat kita haus, Dia puaskan kita. Saat kita lemah, Dia menjadi kekuatan kita. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita ada di dalam Tuhan. Kita ingat kepada Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Roh Kudus memberikan kemenangan kepada kita. Sampai akhir kita akan menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan akan menjadi jawaban buat jiwa kita saat ini. Apapun keadaan kita, mari kita tunggu ada jawaban Tuhan yang Tuhan siapkan lewat firman yang akan kita dengar. Buka hati, buka segenap jiwa kita terus, dan kita terus ada dalam doa dan penyembahan, supaya kekuatan-kekuatan iblis tidak akan mencuri firman Tuhan itu. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan, sama-sama. Engkau kemuliaanku, Engkau segalanya bagi kami. Engkau permata bagi kami Tuhan. Engkau permata yang indah.
tidak akan pernah berhenti menyembah Tuhan. Haleluya. Kuasa penyembahan turun atas kita semua. Haleluya, hadirat sorgawi ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita semua akan alami suasana sorgawi. Tuhan memberkati ibadah ini. Tuhan sirami kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Tuhan akan memuaskan kami akan menerima makanan Tuhan yang mengenyangkan jiwa kami Tuhan. Akan mengenyangkan rohani kami Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, semua akan alami kuasa Tuhan. Semua akan alami urapan Tuhan. Supaya kami Tuhan benar-benar alami kelepasan dari Tuhan. Haleluya. Kau puaskan kami. Engkau puaskan kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang tak pernah berubah kasih, kuasa-Mu yang tak pernah berubah, kuasa-Mu yang terus bekerja sampai saat ini dan selamanya. Engkau yang menyayangi kami, Engkau yang mengasihi kami. Ada satu kesempatan Kau beri kepada kami saat ini. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Engkau Tuhan titipkan pesan untuk kami lewat hamba-Mu. Mari pakai hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan lewat hamba-Mu. Kami siap. Kami siap. Bungkus Tuhan hamba-Mu dengan kuasa Allah. Sembunyikan di balik salib Tuhan kemuliaan Tuhan yang nampak buat kami. Kami semua Tuhan dikelilingi dengan hadirat-Mu. Tidak ada lagi kuasa iblis yang sanggup mengganggu kami Tuhan. Apapun bentuknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman Allah. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi ada di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah memberikan pujian, kita tentu Tuhan senang dengan pujian-pujian kita dan Tuhan duduk ya di tengah-tengah pujian kita. Hari ini Minggu tanggal 4 Februari 2024, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keseimbangan mengiring Tuhan. Saya ingin melanjutkan ya khotbah minggu lalu. Seperti pujian kita, Tuhan segalanya, karena kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan memberikan kekuatan, kemuliaan, Dia membebaskan kita, bahkan teristimewa, Dia menghapus segala dosa kita, ya, segala celah, segala malu kita.
Sebab itu Dia melimpahi kita. Ya, kasih-Nya yang begitu besar sehingga Tuhan itu segala-galanya. Hari ini ibadah kita juga disertai dengan perjamuan Tuhan. Kehadiran Tuhan di muka bumi ini istimewa apa yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib. Itu bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Sebab itu dari kehidupan kita yang sudah mengalami kasih Tuhan yang besar itu, patutlah juga ya di dalam kehidupan kita juga ya mengatakan bahwa Tuhan segalanya di dalam kehidupan kita. Ya. Coba kita melihat di dalam Yudas pasal 1 ayat ke-21. Yudas pasal 1 ayat ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Yudas pasal 1 ayat 21. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dikatakan oleh Yudas kepada orang-orang percaya, umatnya, untuk memelihara diri kita, ya, untuk ya membangun diri kita. Ya. Dikatakan di situ membangun dalam kasih Allah. Ya. Perlu ada keseimbangan di dalam mengiring Tuhan, di mana kita terus ada di dalam kasih Allah itu. Ya. Allah itu adalah kasih. Ya. Dengan kata lain, kita terus membangun diri kita, terus berhubungan dengan Tuhan. Ya. Tadi pagi saya dengar sekolah minggu, mendengar firman Tuhan seperti pokok dengan carang. Ya, carang itu tidak boleh melepaskan ya dari pokok itu. Kalau dia melepaskan, ya tentu carang itu tidak menghasilkan sesuatu. Dia tidak akan mengeluarkan buah, ya. Bahkan tidak berguna, bahkan akan dibakar, ya. Kalau sudah kering, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh menjauhkan diri daripada Tuhan, ya. Atau melepaskan ya hubungan kita dengan Tuhan. Terus kita harus menjaga, merawat, memelihara terus supaya kita ada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di mana kita harus senantiasa ya juga mengasihi Tuhan. Ya. Satu waktu Tuhan menegur, janganlah hanya sekedar ada di mulut saja. Ya. Kita mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya kita menjauh daripada Tuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat ke-8 itu dikatakan kita menjadi orang-orang yang munafik, ya. Dari ayat yang ke-7 Matius pasal 15 ayat itu, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di mana bukan hanya sekedar wacana kita mengasihi Tuhan atau dengan perasaan kita, ya, Tuhan mau kita, ya, sebagaimana Tuhan segala-galanya, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita juga mau, ya, memberikan, ya, kehidupan kita, ya, kepada Tuhan. Coba kita baca Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 dan 31. Markus pasal yang ke-11, Markus pasal yang ke-12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu, perhatikan, garis bawahi, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Kalau saudara, ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, saudara sudah menggenapi hukum Tuhan, Taurat. Itu yang pertama. Kalau yang kedua dikatakan 31, kalau kita mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri, ya, setelah kita mengasihi Tuhan, ya, dengan segalanya, ya, yang ada di dalam hidup kita, dan mengasihi sesama kita, kita menggenapi Taurat Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan mau juga di mana Tuhan memberikan hidup kita. Ya. Paulus katakan, kalau kita memberikan hidup kita, Tuhan disenangkan. Ya. Kita yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirkan secara rohani, supaya juga memberikan hidup kita, ya, kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Inilah ibadahmu yang sejati. Di dalam perjanjian lama juga Tuhan katakan, biarlah kita juga, ya, mengasihi, mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita, ya. Karena firman Allah katakan, saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hati itu sumber kehidupan kita. Coba kita baca Amsal Sulaiman pasal yang ke-24. Amsal Sulaiman pasal yang ke-4 ayat 23. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita memberikan segenap hati kita itu sumber kehidupan. Berarti kita memberikan hidup kita
Ya, biarlah Tuhan mau ya kita mengasihi Tuhan dengan ya segenap hati kita. Ya, lawan dari segenap hati itu setengah hati. Ya. Atau setengah sadar ya secara rohani ya, atau juga tidak maksimal ya. Tuhan mau tidak setengah. Tuhan menegur jangan hanya di mulut tapi hati kita ya, harus mengasihi dengan hati kita. Sumber kalau kita sudah mengasihi dengan hati kita, maka dikatakan juga bahwa kita akan ya menyerahkan ya segenap hati. Firman Allah katakan tadi, kita bisa dengan kekuatan kita ya, kita dapat dengan segala akal kita dapat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih ya. Matius pasal 22 tadi, Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Kalau sudah kita menyerahkan hati kita ya, segenap hati kita, seluruh kehidupan kita ya, itu juga kita menyerahkan semua jiwa kita, segenap akal kita ya, segenap akal kita. Nah itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih ya, Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati ya. Tentu orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tentu dia pasti kehidupannya akan diubahkan karena dia berjumpa dengan Tuhan ya. Seperti apa Saul, dia menjadi Paulus yang tadinya jahat ya, dia diubahkan menjadi alatnya Tuhan. Seperti siapa Sakeus, seperti Matius pungut cukai ya, kehidupannya diubahkan ya, ya dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati ya, karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya. Tuhan memberikan hati yang baru, lalu ya dia mengasihi Tuhan karena dia percaya ya, mempercayai Tuhan ya, mempercayai Tuhan, dan juga dia memiliki ya, kebenaran ya, pikiran hatinya dipenuhi dengan kebenaran sehingga dia ya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jadi yang pertama ya, kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan ya, supaya kita tetap di dalam ya kasih Tuhan. Nah, bagaimana supaya kasih Tuhan itu nyata? Yang kedua dikatakan kita mau menyerahkan hati kita, segenap hati kita, segenap ya pikiran, segenap akal budi kita kepada Tuhan ya, kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerahkan, mengasihi Tuhan kalau kita senantiasa hidup kita ini ya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengubah kita dan kita terus mempercayai Tuhan, bahkan kebenarannya
itu selalu ada di dalam kehidupan sehingga kita senantiasa mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa bukti kita mengasihi Tuhan, coba kita ada di dalam kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku. Ya, ada keseimbangan. Kalau kita mengasihi, Bapa kita mengasihi. Bapa telah, ya, Tuhan telah menyatakan kasih yang besar kepada kita. Sebentar bukti dari kita mengambil perjamuan Tuhan. Ya, Dia menghapus segala dosa, celah hidup kita. Ya. Dan banyak hal Dia lakukan segala-galanya untuk kehidupan kita. Lantas dikatakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa saudara, janji Tuhan. Ya, kalau kita tetap menjaga keseimbangan, ya, di dalam kita mengiring Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan juga akan terus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat 23 kita lewat. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Luar biasa. Dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yang ketiga, keseimbangan di dalam kita mengiring Tuhan, di mana kita ada di dalam kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Buktinya dikatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan memegang perintah Tuhan. Kata memegang ini, saudara-saudaraku yang kekasih, dia berarti mempunyai, memiliki, ya, firman Allah itu di dalam kehidupannya. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa, ya, memelihara atau memiliki, mempunyai, ya, firman Allah itu berarti dia mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak memelihara atau memiliki firman, berarti kita kebalikannya. Kita tidak mengasihi Tuhan. Selanjutnya dikatakan, selain tadi kita orang-orang yang memegang, yang memelihara, yang mempunyai firman Tuhan, bukan itu saja dikatakan, dia juga adalah melakukan atau menuruti, ya, menuruti, ya, firman Tuhan itu. Dengan kata lain, dia menjaga untuk terus ada, ya, firman Tuhan terus, ya, mengawasi, ya, firman Tuhan itu selalu menjaga di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kita memelihara atau biarkan terus firman Tuhan itu menjaga, ya, di dalam kehidupan kita, maka firman Allah katakan
Tuhan juga akan datang. Tuhan juga akan mengasihi kita, saudara-saudara. Luar biasa. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tak kalah kita mengambil perjamuan Tuhan, ingatlah, janji Tuhan bahwa Dia akan mengasihi kita, bahwa Dia akan datang, ya, tepat waktunya untuk menolong, ya, untuk senantiasa menyatakan kuasanya di dalam hidup. Tapi perlu juga keseimbangan daripada kita, di mana kita harus terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya, kita tinggal di dalam kasih-Nya, dan kita juga dikatakan, ya, mau menyerahkan hati kita, segenap hati, ya, karena hati kita adalah sumber kehidupan, ya, kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan hati kita ini, firman Tuhan katakan bahwa dari hati kita timbul pikiran-pikiran yang jahat. Coba kita baca satu ayat itu, Matius pasal 9 ayat yang keempat. Matius 9 ayat yang keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kalau kita tidak menyerahkan hati kita, maka dari pikiran kita banyak, ya, hal-hal yang jahat yang timbul, katanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sebab itu kita mau, ya, serahkan, ya, hati kita sebagai sumber kehidupan kita. Dan dikatakan juga, saudara-saudaraku yang kasih, kalau hati kita bimbang, ya, ragu-ragu, ya, kalau kita tidak setengah-setengah gitu, ya, tidak menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita setengah-setengah, kita ragu, tidak percaya. Orang yang ragu, tidak percaya, jangan harap mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Sebab itu kalau kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan datang, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, jadi satu waktu juga, ya, datang firman Tuhan kepada Samuel, ya, Tuhan tidak melihat yang luar, Tuhan melihat yang di dalam. Saudara-saudaraku yang kekasih, satu waktu Yesus diperhadapkan ibunya, saudara-saudaranya, orang-orang berkata, lihat ibumu, lihat saudaramu. Tapi Yesus lebih mementingkan hal-hal yang rohani. Saudaraku, ibuku adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi, ya, kalau kita senantiasa, ya, memegang, ya, firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melakukan, menuruti firman Allah, ya, mengawasi kehidupan kita, maka itulah bukti kita mengasihi, dan Tuhan akan datang. Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih-Nya lagi kepada kita. Tuhan segala-galanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Nanti saya undang Saudara Darmawan menemani saya. Kita akan nyanyikan satu lagu Engkaulah kekuatanku. Kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Mari berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kemuliaan
Kami tahu Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Bukti 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengorbankan diri-Mu, mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa kami, menghapus segala dosa, celah malu kami. Bahkan Engkau menyelamatkan kami. Kami rindu juga mengatakan bahwa Engkau segala-galanya. Bukan sekedar ucapan bibir, tapi dalam keluar dari hati. Segenap hati kami, segenap seluruh kehidupan kami, kami mau serahkan kepada-Mu. Dan kami rindu, kami senantiasa memegang, biar firman Tuhan selalu ada. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur ini. Ada mujizat, ada pembaharuan iman hidup kami. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pegang roti dengan tangan kita sebelah kanan. Kita dengar dulu firman Tuhan. Lalu kita akan melakukan baik makan roti maupun anggur, ya, setelah kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa roti ini adalah dan anggur ini adalah makanan yang sesungguh-sungguhnya, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Kita dengar firman Tuhan, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan. Mari kita mengangkat cawan minuman dengan tangan kanan kita. Siapkan cawan minumannya semua. Kita pegang dengan tangan kanan kita, dengar firman Tuhan lebih dahulu, baru kita akan lakukan bersama-sama minum cawan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mempunyai hubungan dengan kami. Kami juga selalu mau berhubungan dengan Engkau, selalu dekat di dalam.
Kami selalu di dalam kami mau serahkan hidup kami, hati kami kepada kami mau memegang, memelihara firman-Mu, dan kami mau menuruti. Biarlah firman Allah terus menjagai, mengawasi kehidupan kami, sehingga kami selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Engkau berjanji akan datang menyatakan kasih-Mu yang besar. Perhatian-Mu segala-galanya untuk kami. Dengan kuat kuasa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menerima firman-Mu dan mengalami kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terus dinyatakan perbuatan pertolongan-Mu, karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, selanjutnya yang saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu besar. Dia segala-galanya untuk kehidupan. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Tidak ada yang tidak Tuhan tolong. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka pun yang mengikuti secara online yang terangkat tangan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Pertolongan-Mu kepada umat-Mu tidak pernah berubah. Engkau mengasihi kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat keajaiban Tuhan. Pertolongan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar dari Bapak Purba, keluarga besar daripada keluarga Siahaan, keluarga besar Malso. Semua Tuhan, dengan keluarga besar dipanggilnya Opung. Oh Tuhan, Boru Pangbean. Kami tahu dia sudah bersama-sama dengan Tuhan.
Kami tahu juga Tuhan telah campur tangan. Semua apa yang dilakukan saudara-saudara kami, anak, cucu, cici, semuanya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berdoa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa juga memberikan keamanan, memberkati bangsa dan negara kami. Istimewa mendekati pemilu tanggal 14 Februari. Biar semua berjalan di dalam pengawasan pengendalian Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah siapkan orang yang memimpin. Kami berdoa dipenuhi dengan hikmat dan takut kepada Engkau. Pemerintahan yang ada Tuhan berkati dan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati bangsa dan negara. Berkati Komandan Pas Pampres di dalam bersama dengan seluruh pasukan anggota mereka dan keluarga mereka. Komandan komplek bersama staf-staf Tuhan berkati. Khususnya lingkungan kami di dalam Kelurahan Tengah, Kepala Kelurahan Tengah bersama stafnya, keluarga mereka, RW bersama staf mereka dan keluarga, dan ET bersama staf dan keluarga mereka. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Tuhan berkati juga tim pelayanan yang melayani hari ini. Biarlah mereka semakin hari dipakai lebih dahsyat dan diberkati hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan umat-Mu besar kecil. Mereka berikan dengan sukarela dan iman. Tuhan membalas memberkati. Bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan 1/10 daripada apa yang mereka nikmati berkat daripada Tuhan. Biarlah sebagaimana janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan kembali. Berkat Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan dengan kelimpahan. Tuhan berkati mereka yang melakukan firman Tuhan. Karena itu juga bukti kami mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih. Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita. Biarlah kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa. Selamat hari Minggu.